Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan video saya Ira Septi Sulistiana. Saya dari kelas A dengan NIM 231340050. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mengulang materi minggu kemarin yang telah dibahas pemateri. Nah, kemarin itu membahas tentang merekam makna produksi film. Apa sih di dalamnya? Ayo. Nah, ya di dalamnya itu ada yang pertama format penulisan dalam produksi film. Nah, yang pertama itu ada margin. Nah, margin itu dalam penulisan naskah film, pengaturan margin itu sangat penting ya teman-teman untuk menjaga keterampilan dan keterbacaan dokumennya. Karena terutama jika naskah akan dicetak atau dijilid. Nah, yang kedua itu ada huruf. Nah, huruf itu penulisan skenario film jenis huruf atau font yang digunakan memiliki peran penting dalam menjaga konsistensi dan keterbacaan naskah. Hampir semua skenario film profesional menggunakan font ukuran 12 pt. Nah, yang ketiga itu ada halaman. Nah, halaman itu standar umum yang digunakan untuk memperkirakan durasi tayangan berdasarkan jumlah halaman naskahnya. Yang keempat itu ada spasi. Nah, spasi itu setiap elemen skenario. Yang pertama itu ada antar elemen scan heading, deskripsi, dan nama tokoh dalam kurungnya itu atau 2 spasi. Yang selanjutnya itu ada ukuran deskripsi dan dialognya gitu ya. Yang ketiga itu ada margin scan heading atau dan deskripsi rata dengan margin kertas. Nah, selanjutnya itu ada logika bahasa dan kontraksi naratif. Nah, di dalamnya itu ada yang pertama logika bahasa dan dalam film. Bahasa film berbeda dari bahasa tulis maupun lisan karena bekerja melalui sistem tanda visual dan audio. Setiap unsur seperti komposisi, gambar, pencahayaan, warna musik, dan efek suara memiliki fungsi komunikatif tertentu gitu ya. Nah, yang selanjutnya itu ada konstruksi naratif dalam film. Nah, konstruksi naratif dalam film itu merupakan cara membuat film menyusun cerita agar dapat dipahami penonton gitu ya. Umumnya film memiliki struktur naratif jika 3 babak, yaitu pertama itu ada pengenalan, yang kedua itu ada konflik, dan yang ketiga itu penyelesaian. Nah, namun tidak semua film digunakan alur linier gitu ya. Ada beberapa film yang digunakan teknik non-linier seperti potongan waktu dan cerita parabel gitu ya. Untuk membangun ketenangan, memperkaya makna gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada hubungan antara logika bahasa dan kontraksi naratif. Nah, logika bahasa dan kontrastif itu saling berhubungan erat dalam membentukkan makna film. Narasi membentukkan isi cerita gitu ya. Sedangkan logika bahasa menentukan bagaimana cerita itu divisualisasikan dan disuarakan. Tanpa logika bahasa, narasi hanya menjadi teks yang tidak hidup gitu. Sebaliknya, tanpa narasi yang kuat, bahasa film kehilangan arah makna gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada narasionalisasi data dalam penulisan dan produksi film. Dalam proses pembuatan film ini baik bersifat fiksi maupun non fiksi gitu ya,
ada beberapa yang penting dalamnya gitu. Yang pertama itu ada rasionalisasi data dalam penulisan film. Yang kedua itu ada rasionalisasi data dalam produksi film. Yang ketiga itu ada rasionalisasi dalam data sebagai landasan estetika dan etika. Yang keempat itu ada manfaat rasionalisasi data dan industri film gitu ya. Nah, mungkin hanya itu teman-teman yang saya bisa sampaikan atau saya jelaskan dari materi minggu kemarin. Cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.